Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Buya. Semisalnya di suatu tempat terdapat air yang ada najisnya, lalu yang disucikan hanya setengah saja Buya. Apakah bagian yang sudah disucikan itu suci Buya, sedangkan najis berpindah dengan bebasahan? Sekian Buya, semoga Buya dan sekeluarga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita mensucikan najis, tidak harus semua wilayah yang bagiannya terkena najis, tidak harus semua wilayah dibasuh. Contoh, jika tangan kanan saya yang terkena najis, cukup saya basuh tangan kanan saya. Nggak harus mandi. Jika ternyata di lengan baju kanan saya, lengan kanan baju saya yang kena najis, cukup saya cuci, ini bisa. Asalkan bisa dikenali mana kanan, yang mana kirinya. Tapi kalau najis kena di bagian baju saya mana, nggak tahu. Yakin kena. Tapi nggak tahu baik ujung mana, nah, berarti harus dicuci semuanya. Di lantai juga sama. Lantai, maka mensucikan bagian tertentu yang terkena najis adalah sah. Tapi syaratnya caranya yang benar. Caranya adalah jadikan najis tersebut menjadi najis yang hukmiyah. Hukumnya saja najis. Misalnya mohon maaf di lantai, di kotak keramik yang ketiga dari kanan, dari ketiga dari kanan, 1, 2, 3 itu kena empuk ayam, kotoran ayam. Maka kita ingin basuh yang situ saja. Kalau basuh yang lainnya repot. Anda cucikan itu, bersihkan dulu. Ambil apa saja kain atau tisu, dibersihkan. Ingat, tapi belum mensucikan, membersihkan. Atau dilap lagi tisu sampai tidak ada sesuatu apapun yang tersisa, baik bau atau warna dan rasa. Biarpun tidak harus kita menjilatnya. Dikira-kira saja. Dikira-kira sudah selesai. Maka di saat seperti itu, najis masih, belum suci. Kalau kita basah, kaki kita basah, menginjak, kaki kita akan najis. Maka di saat dia menjadi najis hukmiyah, kemudian kita guyur air. Yang penting air itu menjangkau semua wilayah yang kita duga kena najis, segelas air dituangkan, sudah beres, suci. Dan airnya pun jadi suci. Airnya pun tetap suci. Karena untuk membasuh najis hukmiyah. Airnya suci, karena apa? Najis hukmiyah. Tapi kalau najis ainihnya masih ada, empuk ayamnya masih ada, diguyur, saya pindah ke sana. Kayaknya melambai-lambai, aku pindah ke sini gitu, oh pindah sana, aku pindah ke sini gitu, karena bentuk najisnya masih ada. Jadi kalau kita guyur hanya pindah dari tempat ke tempat yang lainnya, seperti itu. Atau memang najis itu tidak terlihat, ya sudah, berarti jadi hukmiyah, selesai. Hukmiyah, mungkin kembali kepada bab fikih yang belum mengerti hukmiyah ini. Najis hukmiyah itu hukumnya najis tapi nggak terlihat, nggak bisa dicium baunya. Hukmiyah, hukumnya najis tapi nggak bisa kelihatan. Tidak bisa diindra dengan mata, dengan rasa dan penciuman. Tapi kalau najis ainiyah terlihat, apakah dilihat oleh mata, apa rasanya masih ada, atau baunya masih ada, seperti itu. Nah, kalau ainiyah kita guyur, ainnya pindah ke sana kemari. Maka ini caranya, saya menjadikan semuanya betul. Maka ini lebih mudah sebetulnya kalau faham ilmu itu. Jadi ambil kotorannya, bersihkan dulu, selesai. Kalaupun ternyata harus kita basahi kainnya, dipel di wilayah itu saja. Kalau Anda pel semuanya, ajib, menyebarkan najis ke seluruh ruangan dong. Ini ada sebagian mungkin ya salah ngaji, dipel tok sudah suci, ya nggak bisa dong. Dalam madhab jumhur nggak bisa begitu, kita khususnya Syafi'i. Itu adalah najis, biarpun belum najis yang tidak hukumah. Kalau kita pel-pelan basah, itu yang Anda tanya tadi, nempelin najis, Anda geser ke sana kemari, maka itu namanya meratakan najis. Tapi kalau najis hukmiyah tadi sudah Anda tandai, kemudian di saat sudah tidak ada baunya, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya, Anda guyur air segelas saja sudah cukup. Nggak sampai segelas, yang penting air itu mengguyur mengenai itu semuanya suci. Baru setelah itu Anda pel dengan pel yang bersih, yang suci.
Nah, untuk menghilangkan najis hukumiyah bisa saja dengan pel atau tisu basah. Tapi ingat, itu tidak mensucikan. Tisu basah karena sangat ini kering. Mungkin kotoran ayam sudah berhari-hari jadi kering. Kita gosok pakai tisu basah atau pakai kain pel. Tapi ingat, kain pelnya najis. Kita cucikan dengan cara khusus. Dan tempat tersebut masih najis. Kita ambil kain pel yang baru yang suci. Kita guyur air, setelah diguyur air sudah suci. Berarti kain pel ini hanya sekedar mengeringkan dan bukan mensucikannya. Itu saja. Semoga Allah mudahkan kita dalam mensucikan sesuatu yang najis, dan Allah menjauhkan kita dari najis zahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.